Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah kultum menjelang berbuka puasa di Masjid Syafiul Ummah yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama melafalkan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dengan rahmat, taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya yang tak terhingga jumlahnya, kita terima setiap saat. Dan bahkan kita sampai terkadang lupa bahwa itu adalah nikmat Allah. Maka dalam kesempatan ini saya hanya mengingatkan dan mengajak, monggo kita senantiasa mensyukuri apa yang Allah berikan pada kita semuanya. Nikmat apapun itu adalah pemberian Allah. Tidak ada manusia memberikan nikmat selain Allah. Hanya Allah yang memberikan. Tidak ada itu semuanya. Meskipun kita ini terkadang lupa ya, ketika kita dikasih diantar sama saudara kita atau teman kita atau tetangga kita pakai takjil gitu ya, yang enak, yang kita sukai. Nah, itu kita lupa bahwa itu yang memberikan Allah. Nih, pada dasarnya itu yang memberi Allah, bukan teman kita. Itu hanya lantaran itu. Maka dari itu monggo kita sambil mengingatkan saja bahwa nikmat-nikmat yang kita nikmati ini adalah semua karunia Allah. Maka dari itu jangan sampai kita melupakan, dan mari kita senantiasa mensyukuri yang Allah berikan pada kita semuanya ini. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi. Beliaunya adalah satu-satunya yang akan memberikan syafaat pada kita semuanya di akhir zaman nanti. Dan beliau juga yang kita jadikan tauladan mulai dari zaman kegelapan sampai zaman digital seperti sekarang ini. Ini beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita tercinta yang harus senantiasa kita ucapkan sholawat, baik itu secara lisan maupun secara hati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya dalam kesempatan ini akan menyampaikan tentang hikmah belajar dari sikap Nabi Yakub, bahwa sedih itu wajar dan putus asa itu tidak diperbolehkan. Jadi Nabi Yakub
di dalam menghadapi musibah, dalam menghadapi cobaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya adik-adik, ini nanti adik-adik, ini nanti saya akan beri sangu. Siapa? Kamu aja tidak memperhatikan, kasih sangu. Nek memperhatikan tak kasih sangu, diam gitu. Nanti tak tanya, terus kalau yel-yel kamu semangat. Ya, itu tak kasih sangu nanti. Kalau hari raya ya. Nah, 200? Berapa 200 itu? 200 rupiah atau 200 ribu? Oh, tahu uang kamu ya? Ada. Nanti gini, biar kita ini lebih semangat, Bapak Ibu, adik-adik semuanya ya. Saya ingin apa itu Zal-Zal Safiul Ummah masjid kita itu supaya senantiasa kita pekikkan, kita semangatkan. Kalau saya nanti bilang Safiul Ummah, gimana jawabnya? Makmur, 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 istiqomah. Harus hafal, harus hafal. Jadi nanti di sela-sela saya menyampaikan kultum ini harus dijawab dengan serentak. Jadi tidak memberi sangu, ya. Nanti sangunya surprise. Kalau mau benar-benar mana saya lihat kok ada yang serius anak-anak untuk mendengarkan, ya tak kasih sangu. Nah, coba aja, bisa ndak itu? Saya lanjutkan ya, Bapak Ibu, dalam hidup kita tidak lepas dari ujian Allah. Dalam hidup kita tidak lepas dari kesedihan. Kita tidak lepas dari malapetaka yang menimpa pada diri kita maupun keluarga kita tercinta. Baik itu berupa apapun lah yang jelas di situ, bisa saja berupa kematian salah satu keluarga kita, bisa terjadi karena anak kita mengalami kecelakaan, atau saudara kita yang lagi musibah di sana sini. Maka kita harus bisa menghadapinya dengan hati dan pikiran yang tenang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad pun pernah mengalami sedih yang amat sangat ketika dalam 1 tahun beliau pernah ditinggalkan oleh istri tercintanya, yaitu Siti Khadijah. Kemudian pamannya Abu Thalib. Beliau sangat bersedih di situ, bersedih sekali. Makanya dalam tahun itu disebut dengan tahun Amul Husni, tahun kesedihan. Tahun apa? Amul Husni, karena Nabi Muhammad dilanda kesedihan, ditinggal mati oleh istrinya, ya, dalam 1 tahun itu. Safiul Ummah, istiqomah. Ini yang ramai hanya Pak Ayi ini kayaknya. Yang lainnya, untung ada Pak Ayi ini tadi.
Iya. Terima kasih. Bapak Ibu, demikian pula kesedihan yang dialami oleh Nabi Yakub ya, Nabi Yakub alaihissalam ketika kehilangan seorang putranya tercinta, yaitu Nabi Yusuf. Sampai-sampai Allah mengabadikan kesedihannya Nabi Yakub tersebut, diabadikan dalam Al-Quran dalam surat Yusuf ayat 84-85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawalla anhum wa qala ya salafa. Ulang. Wa tawalla anhum wa qala ya safa ala yusufa wa yaddat ainahu minal huzni fa huwa kadhim. Qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusufa hatta takuna haradun au takuna minal halikin. Artinya, dia Yakub berpaling dari mereka anak-anaknya seraya berkata, alangkah kasihan Yusuf, dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dan dia adalah orang yang sungguh-sungguh menahan amarah dan kepedihan. Mereka berkata, demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat, atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa atau wafat. Namun Bapak Ibu semuanya, apakah kesedihan itu harus dibiarkan berlarut-larut? Kita setelah ditinggal mati saudara kita, orang tua kita, atau kekasih kita, istri kita tercinta dan sebagainya, itu apakah kita harus bersedih sepanjang waktu? Apakah yang harus membawa seseorang pada depresi, kemudian kehilangan harapan, bahkan hilangnya ketenangan akal dan sebagainya? Apakah harus seperti itu? Tentu saja tidak. Karena dalam Islam ada adab dan sikap yang diajarkan ketika kita tertimpa musibah, maupun ketika kita melihat musibah terjadi, atau pada saat musibah itu kita alami sendiri. Nah, itu bagaimana? Berikut adalah teladan Nabi Yakub alaihissalam yang dapat kita renungkan ketika mengalami cobaan hidup. Teladan ini dapat kita amalkan ketika tertimpa kesulitan, tertimpa musibah, dan sesuatu yang tidak kita inginkan. Yang pertama, sikap Nabi Yakub alaihissalam itu dalam menerima kesedihan. Nabi Yakub menerima kesedihannya, namun tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Nabi Yakub tidak menyembunyikan kesedihannya, namun beliau tidak jatuh pada keputusasaan. Ketika kehilangan Yusuf, beliau berkata, qala innama asku basi wa huzni ilallahi wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dia Yakub menjawab, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
ketika mengalami kesedihan dan kesusahan, Nabi Yakub alaihissalam senantiasa mengingat kepada Allah dalam satu perspektif musibah yang dialami manusia, juga merupakan bagian dari suratan takdir yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika manusia mengalami suatu musibah, ia dianjurkan untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat istirja. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Safrullah Pak lagi yang dominan. Ayo harus disaingi Pak ini. Biar gak hanya Pak saja yang makmur. Kita semua juga ingin makmur. Ibu-ibu ingin makmur toh? Ingin makmur. Kalau makmur diwujudkan di masjid ini bersama-sama, kita dari rumah sudah makmur, di masjid ini makmur, ya Allah, makmurnya luar biasa ibu-ibu. Iya, luar biasa itu. Oh jangan Pak Mun ya, nanti keluar jadi Pak Mun, makmur bukan Pak Mun, katanya Pak Yati Pak Mun, makmur. Yang kedua, karena Nabi Yakub itu kalau ditimpa musibah, beliau punya prinsip bahwa mengingat Allah itu menumbuhkan harapan. Ketika seseorang yang tertimpa musibah kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menumbuhkan sebuah harapan bagi kita bahwa bagaimanapun terpuruknya keadaan kita, masih ada Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadi harapan dan penolong bagi kita semua. Lagi-lagi Nabi Yakub memberikan teladan yang luar biasa bagi kita pada peristiwa musibah kehilangan Nabi Yusuf, seperti yang termaktub dalam Al-Quran, ya bunayya idhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tai'asu min rauhillah innahu la yai'asu min rauhillahi illal qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi dan carilah berita tentang Yusuf seperti beserta saudaranya. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali kaum yang kafir. Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quran Al-Azim menerangkan sikap orang-orang mukmin yang tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah ketika sekarang menghadapi kesulitan dan cobaan. Ia berkata, la yaqta'u raja'ahum wa amalahum minallahi fima yarumunahu wa yaqsidunahu wa innahu la yaqta'u ar-raja'a wa yaqta'u al-iyasa minallahi illal qaumul kafirun. Janganlah mereka memutuskan harapan dan cita-cita mereka dari Allah dan hal-hal yang mereka inginkan dan mereka maksudkan, karena sesungguhnya hanya orang-orang kafirlah yang memutuskan harapan dan putus asa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan itu terkadang lahir bukan hanya dari diri sendiri. Dorongan keluarga, teman, tetangga, hingga pemerintah juga penting, terutama saat musibah besar seperti bencana alam, kematian. Dukungan sosial dapat menjadi penopang bagi mereka yang sedang terpuruk.
Di masyarakat kita sudah kita tradisikan, sudah mentradisi bahwa setiap ada anggota keluarga kita yang meninggal, apa itu mereka mengundang para tetangga untuk mengadakan tahlil dan dzikir bid'ah. Ini sebenarnya adalah salah satunya adalah supaya kita senantiasa mengingat Allah di situ, tidak berputus harapan, untuk menumbuhkan harapan. Jadi ketika hari pertama sampai dengan hari ketujuh itu kita yakini bahwa ruh yang telah meninggal dipanggil menghadap Allah itu masih bersama dengan kita. Kita yakini seperti itu. Bagaimana logika kita juga menerima sebenarnya. Logika kita gimana? Memang saudara kita baru meninggal kemarin, masih sugeng, masih bisa makan dan sebagainya. Sekarang sudah tidak ada, pasti masih teringat. Ya paling enggak lamanya 7 hari itulah kita sudah bisa sedikit demi sedikit apa itu meninggalkan, melupakan sedikit demi sedikit dari itu. Ya Pak Ayi, ngoten nggih. Nah, ini Pak Ayi dan juga habis juga menerima cobaan dari Allah karena abahnya tercinta telah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sedih tapi tidak berputus asa. Bapak Ibu mungkin sedikit menyinggung tentang dzikir bid'ah, tahlil dan sebagainya. Terkadang yang kita sayangkan Sohibul Bait itu malah lupa bahwa dia itu mendatangkan orang itu membantu keluarganya sebenarnya, untuk membantu keluarga kan. Ini yang berkompeten untuk mendoakan itu adalah yang ditinggalkan, anak. Terkadang di situ malah repot, yang menyiapkan kursi terkadang malah duduk di depan, kayak kita yang diundang itu seperti tanggapan. Terkadang seperti itu terkesan. Jadi mereka justru rokokan, kita dzikir bid'ah banyak-banyak di situ. Ahli warisnya anaknya malah jagongan di depan, rokokan di situ. Loh, ini gimana? Ini bukan tradisinya yang lenceng, harus diluruskan di situ. Justru sebenarnya dia harus berada di depan, kita makmum pada mereka. Seharusnya seperti itu. Kan gitu ya. Itulah 2 sikap yang patut menjadi tauladan bagi kita dalam menyikapi kesedihan, dalam menyikapi musibah. Itu yaitu yang kita jadikan tauladan adalah Nabi Yakub alaihissalam. Yang pertama, Nabi Yakub menerima kesedihannya tapi tidak pernah membiarkan dirinya putus asa. Kemudian yang kedua, Nabi Yakub selalu mengingat Allah dalam menumbuhkan harapan ke depannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Sekali lagi, saya ingin masjid kita selalu makmur, tapi tidak hanya slogan saja. Kita makmur di Masjid Syafil Ummah ini tidak hanya jamaahnya saja, tapi hubungan kita antar jamaah. Jangan sampai justru kita seringkali bertemu di masjid ini malah menjadi konflik, dan sebagainya. Ini jangan sampai terjadi, sehingga kemakmuran atas Masjid Syafil Ummah ini benar-benar terwujud. Ini adalah
karunia Allah. Syafi'i rumah makmur istiqomah. Alhamdulillah. Ada kurangnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.